Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen karakter bullying, yaitu Ibu Helina Apriani MPD, dan juga teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya izin perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya Putri Gandasari selaku moderator yang akan memimpin jalannya presentasi online ini. Selain itu ada Ririn Nur Triani, Siti Rahmawati, Khairul Falah, dan juga Muhammad Lutfi Bilang. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Membangun Karakter Moral untuk mengatasi perundungan di kalangan mahasiswa. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tersebut. Untuk masuk ke materi penjelasan, di sini ada latar belakang. Saat ini, di kalangan pelajar maupun mahasiswa, kerusakan moral sering marak terjadi. Perilaku menyimpang etika, moral, dan hukum, dari yang ringan sampai yang berat, seringkali mereka perlihatkan. Salah satu contohnya yang sering kita jumpai yaitu tindakan perundungan atau bullying. Perilaku negatif ini menunjukkan kerapuhan karakter di lembaga pendidikan karena lingkungan yang tidak mendukung. Untuk penjelasan materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman yang lain. Silakan. Baik, pembahasan selanjutnya di sini ada pengertian apa itu karakter. Karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat. Karakter juga mencerminkan kualitas moral seseorang dari segala tingkah lakunya yang mengandung unsur keberanian, ketabahan, kejujuran, dan kesetiaan. Next, pengertian apa itu perundungan. Perundungan atau bullying adalah suatu bentuk kekerasan anak atau child abuse yang dilakukan teman sebaya kepada seseorang anak yang lebih rendah atau lebih lemah untuk mendapatkan keuntungan atau kepuasan tertentu. Bullying berasal dari kata bully yang artinya penggertak, orang yang mengganggu orang yang lemah. Pembahasan selanjutnya oleh Reno. Jenis-jenis tindakan perundungan. Yang pertama ada bullying secara fisik. Bullying ini seperti memukuli, menendang, menampar, mencekik, menggigit, meludahi dan merusak serta menghancurkan barang-barang milik anak yang tertindas. Yang kedua ada bullying secara rasional. Bullying ini berupa pandangan yang agresif, kelirikan mata, helaan napas, cibiran, tawa, mengejek, dan bahasa tubuh yang mengejek. Yang ketiga ada bullying secara verbal. Bullying ini seperti julukan nama, celaan, fitnah, kritikan, kejam, penghinaan, pernyataan-pernyataan yang bernuansa ejekan atau pelecehan seksual. Dan juga teror. Yang keempat ada bullying elektronik. Bullying ini melalui sarana elektronik seperti handphone, internet, website, komputer, chatting room, email, atau bahkan SMS. Biasanya ditunjukkan untuk meneror korban dengan menggunakan tulisan, animasi, gambar, dan rekaman video atau film yang sifatnya mengintimidasi, menyakiti, atau menyudutkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang lain. Banyaknya dampak negatif perundungan atau bullying di segala aspek kehidupan individu, baik fisik, psikologis, maupun sosial. Sehingga hal tersebut akan terus mempengaruhi perkembangan seseorang. Dalam interaksi antar mahasiswa, sering terjadi ketidakseimbangan kekuasaan di mana pelaku yang berasal dari kalangan mahasiswa atau mahasiswi yang merasa lebih senior melakukan tindakan tertentu kepada korban, yaitu mahasiswa atau mahasiswi yang lebih junior yang cenderung merasa tidak berdaya karena tidak dapat melakukan perlawanan. Dalam jangka pendek, perundungan dapat memberi dampak seperti korban akan merasa ketakutan, stres, depresi, atau cemas. Lalu timbulnya masalah suasana hati, tidur, nafsu makan, dan juga tingkat energi yang berkurang. Dalam jangka panjang, perundungan dapat memberikan dampak timbul pemikiran korban untuk bunuh diri
atau melukai diri sendiri dan mengalami masalah di lingkungan pendidikannya, seperti di sekolah atau kampus. Aksi-aksi negatif dari perilaku perundungan oleh mahasiswa juga dapat mengancam aspek lain dalam kehidupan para mahasiswa yang menjadi korban, terutama jika perilaku perundungan mengarah pada aksi kekerasan fisik, seperti yang sering terjadi dalam momentum ospek dan kaderisasi di internal organisasi ekstra kampus. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan yang lain. Selanjutnya ada upaya untuk mengatasi bullying. Yang pertama itu ada pendidikan dan kesadaran. Kedua ada keterlibatan orang tua. Ketiga ada layanan konseling. Yang keempat itu ada pengawasan dan sanksi. Yang kelima itu meningkatkan keberanian dan rasa percaya diri. Dampak perundungan adalah masalah yang serius yang dapat menimbulkan masalah fisik dan psikologis. Usaha yang harus dilakukan adalah memberi solusi agar tetap kuat dan memberi semangat serta meyakinkan untuk tetap beraktivitas di kampus. Jika memang perundungan tersebut sudah menyakiti secara fisik dan psikis, sebaiknya melaporkan hal tersebut kepada pihak kampus atau pihak berwajib, sehingga oknum perundungan tersebut menjadi jerak dan tidak menyakiti dirinya lagi dan orang lain. Selanjutnya, ada contoh kasus perundungan di kalangan mahasiswa. Viral video mahasiswi bercadar di UIN Jambi diejek hingga dibully oleh segerombolan mahasiswa laki-laki. Insiden ini dibagikan oleh akun TikToknya @30 Juli 2004 pada Kamis 12 Oktober. Korban bernama Cintria adalah mahasiswi bercadar di UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Dalam video tampak ia dan temannya berada di dalam lift hendak turun. Kemudian segerombolan anak laki-laki berada di luar menertawakan mereka. Gerombolan laki-laki itu terus menggodanya dan menertawakan mereka. Usai videonya viral, Cintria pun membuat video klarifikasi tentang kejadian yang ia alami. Ia mengungkapkan pihak kampus akan mengusut kasus tersebut. Dalam video tersebut, kasus ini melibatkan seorang mahasiswi bercadar di UIN atau Universitas Islam Negeri di Jambi yang menjadi korban bullying oleh 5 mahasiswa di dalam kampus. Tindakan bullying tersebut mencakup intimidasi dan penggunaan lift dengan cara yang membahayakan. Setelah kejadian terungkap, pihak kampus menanggapi dengan memberikan teguran kepada kelima mahasiswa dan membawa mereka ke sidang kode etik. Meskipun kelima mahasiswa meminta maaf dan berdamai dengan korban, mereka tetap diberikan peringatan dan diminta menandatangani pernyataan kesalahan. Pihak kampus juga menegaskan konsekuensi serius, termasuk pencabutan beasiswa dan drop-off dari kampus. Jika terjadi pelanggaran serupa di masa mendatang, Wakil Rektor 3 menekankan pentingnya kebijakan penggunaan fasilitas kampus dengan bijak, khususnya kepada mahasiswa baru untuk menjaga kenyamanan dan keselamatan bersama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, terima kasih atas penjelasannya teman-teman. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi sekaligus contoh kasus yang tadi sempat ditayangkan yaitu membangun karakter moral merupakan hal yang penting, sekaligus langkah yang efektif, salah satunya dalam mengatasi perundungan. Bukan hanya sekedar mengenalkan nilai-nilai moral, tetapi juga melibatkan dalam proses pembentukan karakter yang kuat dan mengedepankan sikap empati, toleransi, dan saling menghargai. Maka dari itu, ayo kita bangun karakter moral yang baik, agar tindakan perundungan dan hal-hal negatif lainnya tidak terjadi lagi. Sekian presentasi kami hari ini. Terima kasih untuk Ibu dosen dan teman-teman yang sudah menonton. Selanjutnya kami tunggu kehadirannya di WhatsApp Group untuk melaksanakan diskusi online. Saya Putri Gandasari mewakili teman-teman sekelompok yang presentasi. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam presentasi kami hari ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.